everyone, welcome back to our channel English Hangout with me Rafia Ilmawati. Dan kali ini narasumber kita spesial banget karena biasanya nih dia yang ada di sini. Sekarang kita berganti posisi. Hello Miss Eris, right? Correct. Okay, how are you today? It's fine, thank you. And how about you? Oh, very good. That's nice. Okay, by the way, ini kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya banyak karena Wow, apa aja tuh? saya bekerja di industri kreatif. Wow, berarti hari ini kontennya sangat eksklusif sekali karena kita berbicara tentang content creator. Betul nggak sih content creator? Kalau content creator lebih kayak di YouTube gitu ya, video-video. Okay. So Lebih different. ke creative worker. Creative worker. Iya. Okay. Pekerja Pekerja kreatif. benar Oh, sekali. okay. Apa tuh, Mbak? Ya, jadi pekerja kreatif bekerja di industri kreatif tentu saja. Jadi industri kreatif itu memanfaatkan orang-orang yang kreatif tentunya, Okay. berbakat dan bisa menciptakan lapangan baru. Dan banyak sekali, terutama di industri 4.0 saat ini ya, ketika industri kreatif ini sedang tinggi-tingginya. Oh ya, baik. Karena memang sekarang ini semuanya udah serba konten gitu ya. Iya. Basic on creativity. Yes, Oke, ini that's correct. that's great. Berbicara tentang kreatif, ini what can I call you? Miss or ma'am or kak, mbak? Aries is enough. You can call me Aries. Aries. Yes. Oke. Aries. Waduh, sorry ya. Nice, no problem. Oke, jadi gini, di bidang ini kan sangat luas sekali nih. Dan prospek kerjanya tuh juga kita baru tahu di dunia yang seperti ini karena waktu zaman sebelum pandemi belum gencar-gencarnya creative worker seperti ini. Oh, justru Gimana karena pandemi ini, creative worker sedang subur-suburnya. Waduh, subur kayak aku nih. Seperti badan kita ya. Iya, sedang subur-suburnya karena banyak yang bekerja di rumah kan, banyak juga yang mungkin WFH dulu ya namanya. sudah tidak bekerja lagi, jadi memutar otak bagaimana caranya bisa terus menyambung hidup, dan disitulah mereka mengeluarkan kreativitasnya seperti itu. Iya. Kalau orang Jawa biasa bilang itu the power of kepepet. Oh, benar Iya. sekali. Biasanya tuh ide muncul di saat kita lagi kepepet-kepepetnya. Iya, benar sekali. Tapi tetap di segi positifnya. Gitu. Benar sekali. Eris dulu lulusan tahun berapa ya? Di FBS kan ya ini? Aduh, ketahuan umurnya Oh nanti ya ya. Allah. Sorry. Saya lulusan tahun 2017. 2017. Ya, untuk yang FBS-nya. Di Fakultas Bahasa dan Sastra. Fakultas Bahasa dan Sastra. Kemudian kan lanjut di sini juga nih. S2. Iya, jadi lulus tahun 2020. Terus yang mulai creative worker itu di tahun 2017 atau baru-baru ini? Justru ketika saya bahkan masih kuliah di sini. Wow, keren dong. Iya, jadi saya adalah penerjemah. Oh, Jadi translator. Yes. Sangat mudah sekali untuk mendapatkan banyak klien untuk Waduh. translator di sini. Ketika ada di sini, karena kan sudah relate dengan bahasa Inggrisnya, kan Fakultas Bahasa dan Sastra. Kemudian saya juga ikut agency, sorry. Untuk translatingnya atau apa nih? Untuk translatingnya, Oke. ya jadi agensi penerjemahan. Oh, keren. Ini ada spesialisasinya nggak atau apa semua dokumen semua apa itu harus yang ditranslate sama dari sendiri? Iya, dulu waktu awal-awal mungkin belum ada ya. Cuman karena sering berjalannya waktu, sudah ada pengalaman, jadi saya berfokus pada artikel atau jurnal pendidikan. Jadi biasanya kan masyarakat sekitar itu taunya lulusan bahasa Inggris. Lu mau jadi apa? Lu mau jadi guru nih. Iya, Ini jadi biasanya gitu ya. biasanya gitu. Ini karena aku dulu juga seperti itu. Kayak guru ya pada
Aduh, Padahal kayak banyak gini. sekali. Iya. Jadi seperti saya Mm-mm. penerjemah, saya juga Mm-mm. selain jadi penerjemah, transkripsi juga. Oh, bikin Ya, lirik? Bukan? ya jadi transkripsi dan menerjemahkan lirik di situ. Jadi saya Hmm. juga bekerja di eh, salah satu aplikasi musik di Indonesia. Pasti pada tahu, tapi Oh, mungkin tidak saya sebutkan dirahasiakan dulu. aja ya. Iya. Oke gitu. Jadi memang basicnya di translating. Iya, Basic dari awal ingin masuk ke Fakultas Bahasa dan Sastra, ingin menambah wawasan lebih dalam tentang translating sendiri. iya. Dan syukurlah FPS ini membantu Oke. saya untuk maju sebagai penerjemah. Terus nih, ada nggak sih Mbak, Mbak lagi nih, Eri, sorry ya. Iya. Suka duka awalnya jadi translator gimana tuh? Kan di awal kita nih ya yang bahasa Inggris nih, kalau nggak benar-benar bisa bahasa Inggris, wah ini challenge banget nih, apalagi kalau di saat mepet tadi ya. Di saat mepet ini udah bingung semua, udah nggak bisa menerjemahkan. Kira-kira ada nggak sih kiat-kiat khusus buat mengatasi suka dan duka itu tadi? Iya, jadi kalau menjadi penerjemah itu yang paling susah adalah deadline-nya dan ekspektasi dari kliennya. Kadang minta waktu sehari untuk beberapa halaman dan harus selesai, yaitu Oke. termasuk the power of the kepepet, tapi The maunya power of yang kepepet. bagus gitu. Padahal untuk menerjemahkan itu tidak hanya memindahkan teks ke Google Translate kemudian dibalikin lagi. Enggak, karena banyak sekali prosesnya, mulai dari bisa diteliti, di-research dulu, terus juga Oke. harus mencari padanan yang tepat untuk lokalisasi. Jadi masuk ke dalam budaya kita, misalnya dari luar masuk ke budaya kita. Gitu. Ini ada nggak yang menurut Eri sendiri nih, yang paling susah dari 2017 ya? Mm-mm. Dari 2017 sampai 2022. Ada nggak sih ini challenge terbesar aku ketika aku menerjemahkan? Dan terbesar pastinya ada Ada banyak. banyak sekali. Ada banyak. Cuman yang membanggakan mungkin menerjemahkan dari pihak pemerintahan itu kan Oke. itu suatu kebanggaan dan juga suatu kebahagiaan karena cuannya besar. Cuannya besar. Nah itu money oriented pasti nih. Iya, tentu saja. Iya gitu. Oke. Ini menurut Mbak Eri sendiri nih, dengan prospek kerja yang sangat luas, translate, ya kan? Kita menerjemahkan dari berbagai media, sehingga kita bisa jadi pekerja kreatif. Menurut Mbak Eri sendiri, yang bisa kita implementasikan di dunia revolusi yang seperti ini, 4.0, lebih ke ini loh, anak muda itu harus seperti ini. Ada nggak kira-kira menurut Eri sendiri? Ini loh, coba deh. Ini menghasilkan buat kita. Iya, benar sekali. Karena dunia kreatif ini, Iya. lowongan pekerjaannya unlimited. Unlimited. Iya, jadi kita bisa menemukan banyak pekerjaan di berbagai bidang. Misalnya sekarang kan lagi musimnya di YouTube content creator, itu banyak pihak yang bekerja di belakangnya. Jadi bukan hanya pembuat videonya saja, bisa jadi editornya, terus pembuat subtitlenya, desain untuk websitenya juga perlu kan. Oh iya juga sih ya, kan butuh struktur bahasanya gitu ya. Iya, terus untuk marketingnya banyak sekali orang belakang layar ya. Oke, jadi berarti ini kalau ditarik garis besar lagi nih, spesialisasinya si Arizona, waduh, ini English to Indonesia or Indonesia to English? Oh, balik lagi ke penerjemahan itu lebih ke Indonesia, ke bahasa Inggris.
Indonesia ke Inggris. Iya, karena kan banyak tuh dosen-dosen yang bikin penelitian itu juga harus diterbitkan di jurnal internasional, jadi harus diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ya, memang kalau kita lihat dari prospek lulusan kerja, lulusan di dunia yang seperti ini sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan, meskipun pasti ada caranya, pasti ada step-stepnya. Mau tahu? Boleh di-share? Oke, gimana nih? Jadi mungkin ada teman-teman yang mau jadi penerjemah atau jadi orang di belakang layar. Oke, Ya, orang di jadi belakang layar. yang pertama perlu dilakukan adalah membuat portofolionya. Portofolio yang seperti apa? Portofolio kalau penerjemah kita bikin nerjemahin dulu nih, misalnya mau menerjemahkan buku, kita terjemahkan, terus bermacam-macam juga bisa, artikel diterjemahkan, terus dimasukkan ke dalam suatu portofolio untuk ketika kita melamar pekerjaan atau untuk mencari klien, pasti mau lihat portofolionya dulu. Ya, untuk juga misalnya desainer website juga perlu portofolio, karena portofolio itu sangat penting yang pertama. Yang pertama portofolio. Iya, Oke. portofolio. Second one. The second one, ikut komunitasnya. Komunitas berarti Eri sendiri nih juga bergabung dengan komunitas. Ya, saya adalah member anggota dari HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia. Ya, karena lewat situ disitulah jalan penerjemahan saya dibuka. Karena di situ ada grupnya juga, jadi klien-klien yang butuh penerjemah pasti merujuk kepada HPI itu. Dan di grup sana pasti banyak lowongan pekerjaan, jadi tidak perlu takut. Oke. Yang kedua, making connection gitu ya. Dengan memperbanyak relasi, dengan join di komunitas. Yang ketiga nih apa nih? Yang ketiga ini lebih ke freelancer. Jadi kan penerjemah itu juga bisa disebut freelancer, pekerja lepas. Jadi untuk pekerja lepas kita harus aktif dalam mencari klien, mencari pekerjaan. Jadi rajin-rajinlah ke website freelance. Website freelance di Indonesia ini ada seribulancer.com, ada projects.co.id. Itu sistemnya ada yang butuh pekerjaan akan memposting pekerjaannya, terus kita bisa bidding di situ. Kita tawarkan jasa kita. Jadi yang menarik akan di-hire, akan diambil untuk bekerja di sana, dan itulah portofolio penting. Yang keempat. Ada nggak nih? Ada kah? Yang keempat pastinya join di Fakultas Bahasa dan Sastra tentunya. Benar sekali. Ya, karena menjadi penerjemah ini berhubungan dengan bahasa kan. Kita juga perlu banyak-banyak belajar tentang bahasa, dan FBS ini bisa sangat membantu sekali. Bisa jadi salah satu pilihan. Jadi ini sangat apa ya? News apa ya, kayak baru banget gitu loh, baru banget soal kita itu ternyata harus banyak belajar, harus banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitar, harus dengan research ya, banyak untuk research tentang apa yang dibutuhkan pangsa pasar, begitu. Cari koneksi juga, cari koneksi. Mungkin bisa jadi cari jodoh juga ya. Loh kok. Oke, ini ngomong-ngomong tentang translator nih ya. Bisa nggak sih ini I will challenge you. Waduh, boleh nggak ya? Boleh nggak? Boleh. Jadi saya akan menyanyikan sebuah lagu. Waduh, nanti ini Mbak Iris boleh mengartikan mulai per kalimatnya. Langsung. Ini memang belum ditentukan. Karena baru tahu nih ternyata
Oh, pekerja kreatif itu seluas ini, nggak hanya di video, tapi di musik bisa nggak ya, Mbak? Iya, tentu saja. Tentu saja bisa. Buktinya seperti saya kan, Mm-mm. jadi untuk lirik-lirik yang kalian lihat di aplikasi musik itu yang bikin para pekerja kreatif inilah. Oke. Jadi bisa disebut lirik kreator gitu. Lirik creator. Karena ini kita nggak lagi di komputer ya, kita langsung ketemu, bisa kan langsung ngobrol artinya gitu ya. Waduh, boleh dicoba. Boleh dicoba, let's try. Gak mungkin dangdut kok. Berarti ini bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya? Iya, rata-rata kan Atau ada bahasa yang lain, Mbak? penggunanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, jadi biasanya saya menerjemahkan dari bahasa Inggris, Mandarin. Wow, keren Mandarin. Itulah buktinya kenapa bahasa itu penting, karena bisa membuka banyak jalan. Banyak jalan menuju Roma. Iya. Karena di Fakultas Bahasa dan Sastra tidak hanya bahasa Inggris yang kita pelajari, ada juga Mandarin. So you have to join with us. Oke, aku kepikiran lagu apa ya yang lagi galau-galau sekarang nih? Alone Without a Hook. Udah pernah dengar belum? Sepertinya belum pernah. Really? Oh Iya my kan? god. Oke, ini hanya refnya aja yang ada. Singer. Aduh, aku lupa nih siapa ya? Ron siapa gitu nanti? Ya aku cari lebih lanjut ya, karena aku hanya tahu refnya aja. Ini sangat viral. Oke. Coba kita dengarkan. Mungkin saya tidak artikan per kata ya. Jadi Oh boleh? intinya aja mungkin. Oh boleh. Ya, nanti kelamaan. Nanti bisa satu single nih. Cause there is something and there is nothing in between. Oh, Lanjut aja. oh lanjut aja. Mana ya? Udah deh itu aja dulu kayaknya ya. Oke. Cause there is something and there is nothing. There's something and there is nothing. Nothing, ya. Ada sesuatu dan tidak ada sesuatu. Jadi kayak hubungan ya. Something to nothing. Oh, ini hubungan yang sedang menggantung ya? Aduh, sakit sekali. Iya. Kayaknya seperti itu ya. Bisa jadi sih. Kemudian ini ada lagi nih, part liriknya itu kayak ini sastra sekali. And in my eyes there is a tiny dancer walking over you, watching over you. A tiny dancer Yes. in your eyes. Oh my god. It's impossible if it's the real dancer in our eyes, right? So Yeah. it must be some idiom, ya. Ya. Ternyata bahasa itu sangat rumit kalau orang nggak tahu. Tapi ternyata bahasa itu sangat menyenangkan sekali. Apalagi biasanya nih anak Fakultas Bahasa dan Sastra terkenal dengan romantisnya. Bener nggak nih? Cakep. Oke, untuk teman-teman yang mau belajar lebih detail tentang penerjemah seperti apa, kemudian prospek-prospek yang lain di Fakultas Bahasa dan Sastra, tentunya you have to watch this video. Dan jangan lupa sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan buat teman-teman nih? Sekali lagi. Oke, pesan buat teman-temannya, tetaplah kreatif. Tetaplah kreatif, oke. Iya, karena dengan menjadi manusia kreatif, kita bisa menemukan banyak jalan seperti ke Roma ataupun kemanapun itu. Karena apalagi bahasa Inggris itu udah bahasa internasional, ya kan? Yes. Jadi tidak ada salahnya ketika kita berani mencoba keluar dari zona nyaman. Iya, dan tidak bisa dipungkiri, Fakultas Bahasa dan Sastra di sini membantu saya sangat besar sekali dalam menuju jalan-jalan itu. Alhamdulillah. Jadi termasuk iklan ya. Oke. I have to make this conclusion. Jadi teman-teman, ketika kita menjalankan sebuah aktivitas di luar, setelah kita menjadi mahasiswa,
Jangan takut untuk mencoba hal-hal yang sekiranya kita tidak pernah tahu itu kedepannya seperti apa. Yang awalnya, lu teacher nih, kamu pasti jadi guru nih. Enggak. Ternyata buktinya di sini dengan narasumber cantik kita, wah. Miss Eris, Mom Eris, Kak Eris bisa membuktikan bahwa lulusan Wijaya Putra di bahasa dan sastra bisa menjadi creative worker dan translator yang sudah menyelami dunia ini selama 2017 sampai 2022 itu berapa tahun? 7, 8, 9, 6 tahun ya? Bertahun-tahun lamanya. Jadi teman-teman jangan ragu lagi untuk join dengan kita dan make it sure kalau memang di sini adalah pilihan yang terbaik buat kalian ingin mengembangkan kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris atau menambah koneksi dan yang lainnya. Jangan lupa, don't forget to join us, and for this video don't forget to subscribe And like and share pastinya dong. Dengan saya Raffi Ilmuwati. Arizona. Bye.